Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang masih terus berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar di kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Bapa dalam sorga, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mohon tolong Tuhan Yesus, taruh perkataan-Mu di dalam mulut anak-Mu ini Bapa, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang tersampaikan, itu adalah benar-benar suara-Mu dan firman-Mu yang murni yang kami terima pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingati hari kenaikan juru selamat kita, Yesus Kristus naik ke surga. Dan bulan lalu kita memperingati hari kematian Tuhan kita, kebangkitan, dan sekarang hari ini kita merayakan kenaikan Dia ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Makanya kalau kematian Yesus tidak diikuti dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, sia-sia pengiringan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak ada kepastian atau jaminan kita masuk ke surga. Nah, ini yang membedakan ya, Yesus dengan orang-orang atau tokoh-tokoh dunia yang terkenal sekalipun, walaupun dia terkenal dengan kebaikannya atau apapun itu, tidak bisa disamakan ya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yesus dalam kesetiaannya, dia harus rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa kita di sorga. Makanya dengan kematiannya, dengan kebangkitan, dan dengan kenaikannya ke sorga, itu merupakan jaminan buat kita. Itu merupakan kabar sukacita buat kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini tema renungan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah tujuan atau maksud kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 9 ayat 24, katakan begini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, dari ayat ini jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus mati, Dia naik ke sorga, itu untuk kepentingan kita, umat manusia. Nah, kita tahu waktu Yesus mati di kayu salib, salib merupakan pendamai antara dosa-dosa kita dengan Allah. Yang tadinya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus, tidak ada lagi yang bisa berhubungan langsung dengan Allahnya akibat dosa. Makanya dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel ingin menghadap kepada Allahnya, harus diwakili oleh imam besar. Karena salib, karena korban Yesus, kematian Yesus, kebangkitan dan kenaikan Yesus, kita nggak perlu lagi imam besar sebagai perantara atau pendamai kita, tapi kita bisa berhubungan langsung
waktu Yesus disalibkan, tirai terbelah. Itu menandakan bahwa kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa kita di sorga. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal tujuan atau maksud kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga itu sebagai perintis dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Nah, kita bisa lihat ayatnya di dalam Ibrani 6 ayat 20 katakan begini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus sebagai pengganti imam besar yang ada di perjanjian lama. Jadi dengan kematian Yesus dan kenaikan dia ke sorga, dia sebagai imam besar yang bisa membawa kita berhubungan langsung dengan Allah kita. Dan dia sebagai pembuka jalan untuk menyediakan tempat buat kita di kekekalan nanti. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah, keistimewaan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepadanya, waktu kita beriman kepadanya, dia menyediakan keselamatan bagi kita. Nah, keselamatan inilah yang membuat kita ada kepastian masuk surga. Dan hanya melalui Yesus dikatakan bahwa dia yang akan menyediakan tempat bagi kita di sana. Jadi Yesus sebagai pendahulu kita sampai ke sana, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan saat tempat sudah tersedia, dikatakan dia akan kembali untuk membawa kita bersama-sama dengan dia di sana. Hal kedua, maksud atau tujuan kenaikan Yesus ke surga adalah memberikan keberanian yang penuh kepada kita untuk menghadap tata kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan kalau Yesus tidak mati, tidak dibangkitkan dan tidak naik ke surga, berarti kita itu tidak bisa mempunyai hubungan dengan Allah kita di surga. Terputus. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, berarti kehidupan kita sudah terbuang. Keturunan-keturunan Adam selanjutnya tidak lagi mempunyai hubungan dengan Allah Bapa di sorga. Makanya dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel atau seseorang ingin menghadap Allahnya, harus diwakili oleh imam besar. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, dia dibangkitkan dan dia naik ke sorga. Itu memberi kepastian kepada kita dan memberikan keberanian kepada kita untuk kita bisa menghadap tata kemuliaannya Allah. Nah, seperti di dalam Ibrani pasal 4 dan 14 sampai 16 katakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, memberikan keberanian kepada kita menghampiri tata kemuliaan Allah. Karena korban Yesuslah di kayu salib yang memberikan kepastian buat kita, yang memberikan keberanian buat kita. Karena kematian Yesuslah dan kenaikannya ke sorga yang membuat kita bisa masuk menghadap takhta kemuliaannya. Tanpa salib, tanpa kematian Yesus, kita tidak bisa mempunyai hubungan kepada Allah kita. Nah, hal ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan atau makna kenaikan Yesus ke sorga adalah sebagai pengantara kita dengan Bapa di sorga. Haleluya. Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna. Karena kematian Yesuslah, karena kenaikannya lah ke sorga, Dia sebagai pengantara kita kepada Bapa di sorga. Dan dikatakan Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Kesempurnaan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 katakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Waktu manusia atau waktu kita berbuat dosa, Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Melalui Yesuslah, bahkan dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk kita. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus sebagai pengantara, sebagai pendamai kita dengan Bapa kita di sorga. Bukan dalam artian kita bisa terus hidup dalam dosa, terus kita diampuni, kita bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita terus berjuang, kita terus mengerjakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Kita kerjakan dengan bertanggung jawab. Nah, waktu kita hidup bergaul dengan Tuhan, waktu kita terus menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga, waktu kita terus membangun hubungan yang semakin intim dengan Bapa kita di sorga, Roh Kudus yang Bapa berikan itu akan menuntun kehidupan kita untuk kita terus berjuang mematikan kodrat dosa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, setiap kita ada kodrat dosa Bapak Ibu. Ya, walaupun waktu kita percaya kepada Yesus, kita diberi keselamatan. Itu keselamatan secara pasif, sebelah pihak dari Allah kepada kita. Tapi kita juga harus mengerjakannya, keselamatan yang aktif. Yaitu apa? Dengan apa? Kita terus berjuang mematikan kodrat dosa yang ada di dalam kehidupan kita dan beralih kepada kodrat ilahi. Yang artinya apa? Kita semakin hidup dalam berkenanan kepada Allah. Kita semakin hidup seturut kehendak Bapa
kita semakin hidup sepikiran, seperasaan seperti Bapa di sorga. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita, hari-hari hidup kita berjuang, semakin kita membangun hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita hidup semakin bijak, untuk kita hidup semakin meninggalkan, mematikan kodrat dosa kita, dan kita mulai terus berjuang mengenakan kodrat ilahi. Karena dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya apa? Anak-anak yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Makanya walaupun kita masih ada melekat kodrat dosa, waktu kita jatuh dalam dosa, kita penuh kesadaran, kita datang minta ampun kepada Bapa melalui pengantara kita Yesus. Nah, waktu kita terus hidup semakin berusaha, semakin benar, kita hidup secara bijak, kita hidup semakin bertanggung jawab, dan kita menghidupi karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan semakin peka dengan hal-hal dosa, dan kita semakin mampu mematikan itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan itu, Bapak Ibu. Dan hal ini harus ada harga yang dibayar, Bapak Ibu. Bangun keintiman. Kita harus bangun keintiman. Nah, keintiman itu terbentuk dari satu hubungan. Hubungan keakraban. Dari hubungan keakraban itu akan menghasilkan hubungan yang lebih intim. Nah, dari keintiman itu akan menghasilkan kedalaman. Waktu kita memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Bapa, kita semakin mempunyai keberanian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan, dan Roh Kudus memampukan kita. Nah, dari kita memiliki kedalaman hubungan bersama Bapa di surga, itu akan menghasilkan satu ketajaman. Ketajaman cara kita berpikir, ketajaman cara kita merasa, ketajaman cara kita bertindak, dan ketajaman dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Nah, dari satu ketajaman itu akan menghasilkan ketepatan kita bertindak, ketepatan cara berpikir, ketepatan dalam kita berkata-kata. Nah, semua dimulai dari hubungan keakraban. Kita harus menghargai korban Yesus dengan kematiannya, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Itu semua dikatakan untuk kepentingan kita. Semua Yesus lakukan untuk kepentingan kita, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, memang tidak menginginkan satu orang pun binasa, Bapak Ibu. Tapi bukan dalam artian dia harus menurunkan standar kebenaran. Dia harus menurunkan standar kesucian. Dia harus menurunkan standar sorga untuk kita bisa berkenan. Enggak, Bapak Ibu. Makanya dikatakan, hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa kita yang di surga menginginkan kita hidup dalam kesempurnaan. Bapa kita yang di surga menginginkan kita hidup kudus, Bapak Ibu. Makanya kita harus berjuang untuk kita semakin hari hidup dalam kekudusan, semakin hari kita hidup dalam berkenanan, semakin hari kita hidup dalam kesucian. Nah, dalam Roma pasal 8, 26, 27 juga katakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, kenaikan Yesus ke sorga, waktu dia naik ke sorga, dia meninggalkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Waktu kita tidak mengerti bagaimana harus berdoa, Roh akan menuntun dengan keluhan-keluhannya. Roh Kudus yang menuntun kita hidup semakin benar. Ada kerinduan untuk hidup semakin benar, untuk hidup semakin kudus, untuk hidup semakin berkenan di hadirat Bapa di sorga. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini bahwa ada maksud kenaikan Tuhan ke sorga. Ada maksud kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Dan tadi dikatakan semua itu untuk kepentingan kita. Pertama adalah dia sebagai perintis, pembuka jalan buat kita untuk menyediakan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan dia di sorga. Yang kedua adalah kita memiliki keberanian untuk menghadap tata kemuliaan hadirat Bapa dengan kenaikan Yesus ke surga. Yang ketiga adalah Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Tadi dia katakan dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hargai pengorbanan Yesus, hargai kematian Yesus, dan hargai kenaikan dia ke sorga yang semuanya diperuntukkan untuk kepentingan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kenaikan-Mu ke sorga, membuat kami hidup semakin bijak, membuat kami semakin menghargai pengorbanan-Mu. Kami sudah mempunyai kepastian, kami sudah mempunyai jaminan untuk bersama-sama dengan Engkau di kekekalan nanti. Untuk itu Bapa, berikan terus kemampuan kami, berikan terus kami tuntunan Roh-Mu, membawa kami untuk hidup semakin berkenan, hidup semakin kudus, hidup semakin hari, semakin kami berani meninggalkan dan mematikan kodrat dosa yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami semakin hidup dengan kodrat ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.